Sampai rumah sakit anak sudah SMP. Besar. Anak sudah SMP. Lumayan ya, sudah mulai memecah karbohidrat tadi ya. Lumayan lah karbohidratnya, paling tidak dari beras yang bagus Bapak dan Ibu semua. Saya itu karena lahir dari sana, kemudian saya tidak dari keluarga yang tidak terlalu berada. Jadi saya dari lahir, saya bisa makan sampai saya SMA itu. Keluarga saya sangat hobi makan beras miskin. Raskin, ada yang pernah makan raskin di sini? Tidak, saya sendiri yang miskin di sini ya. Oke. Orang kaya semua ini ya. Bapak Heri apalagi lahir kayaknya kaya semua nih. Jadi dari dulu itu kami makan beras miskin. Selalu makan beras miskin sampai saya tamat SMA kemudian berkuliah di Malang, baru mulai makan nasi-nasi yang ada di warung. Jadi Bapak dan Ibu semua, saking seringnya saya makan raskin itu ya, badan saya ini kalau dibelah isinya kebijakan-kebijakan pemerintah semuanya. Semuanya kebijakan pemerintah, semuanya. Keluarga saya itu saking seringnya makan beras miskin, kami itu bisa jadi quality controlnya Bulog. Bisa. Suatu saat kalau beras mahal gitu, kemudian Bulog mau bikin operasi pasar, mau membagi-bagi beras Bulog gitu, mau dibagi-bagi ke masyarakat, itu mungkin ada instruksinya gitu. Ya, sebelum beras ini dibagi, coba kasih ke keluarganya Abdur. Kalau mereka hidup baru bagi ke masyarakat. Bapak dan Ibu mungkin yang pernah makan raskin, mungkin atau punya tetangga yang makan raskin, cobalah tengok sedikit. Itu raskin itu murah sekali. Dia 1 kilo cuma 1.700 rupiah per kilogram. 1 kilogram 1.700 rupiah, murah sekali. Tapi 1 kilo kita beli, setengah kilonya tuh kerikil. Saya tidak tahu kenapa. Itu tuh kalau saya baca di berita, diimpor dari Vietnam dan Thailand, itu diimpor, itu beras bagus sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di gudang Bulog sampai ada kerikil masuk ke dalam. Kalau kutu masuk, kalau ada kutu, oke lah, kutu kan makhluk hidup, mungkin dia jalan-jalan kan. Ini kerikil kok bisa ada di dalam karung? Saya curiga karena dia saking murahnya, dia disantet sama pandan wangi dan beras Ramos kayaknya. Kasih dia kerikil, biar dia tidak laku. Kayaknya dia disantet kayaknya. Saya biasa di rumah itu bantu untuk kasih bersih beras gitu. Kasih bersih sebelum dimasak. Kasih bersih. Begitu berasnya bersih, kerikilnya kita bisa pakai untuk cor rumah. Wah, rumah jadi. Wow, terima kasih beras miskin. Rumah jadi. Beras miskin itu ya Bapak dan Ibu sekalian, itu tuh menurut saya sih agak kasihan. Menurut saya sih kalau yang keadaannya sudah begitu tuh sebenarnya agak tidak layak dibagi ke masyarakat. Agak tidak layak. Jangankan ke masyarakat, kita kasih ke ayam saja, ayam tidak mau. Lagi kasih bersih beras, ayam lewat, kita kasih krr. Ayamnya itu yang miskin sok-sok sedekah. Ayamnya nggak mau. Padahal menurut saya ayam tuh hewan yang paling tidak pintar. Menurut saya hewan yang paling bodoh di dunia itu adalah ayam. Menurut saya hewan yang paling bodoh itu ayam. Bapak dan Ibu tidak percaya, coba pulang nanti habis dari kegiatan ini ke rumah masing-masing, coba perhatikan ayam yang jalan-jalan di halaman cari makan. Coba perhatikan betapa bodohnya dia.
Jadi ayam itu kalau cari makan, dia akan jalan-jalan di halaman, jalan-jalan. Ketika dia rasa di tanah yang mungkin dia rasa itu ada makanan, dia akan berhenti. Berhenti kemudian dia mulai garuk-garuk tanah. Sambil dia garuk-garuk tanah, dia akan lihat sekeliling. Ketika dirasa cukup, dia akan mundur. Dia lihat ke bawah. Kalau ada makanan dia totok, kalau tidak ada makanan dia akan maju lagi, digaruk-garuk lagi. Mundur lagi, lihat lagi. Maksud saya nih, kalau konsep mencari makannya memang seperti itu, waktu garuk-garuk tanah kenapa tidak langsung lihat? Kan lebih efektif. Ini dia yang kan begini bisa. Ya Allah. Begini loh bisa. Harusnya ayam itu tidak ikut di